Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini edisi 92. Kita membaca teks yang keempat. Teks keempat ini berjudul Madrasati. Bandingkan dengan teks yang pertama berjudul Hadiqati, kebunku. Kemudian teks yang kedua berjudul Madinatun Jamilatun, sebuah kota yang cantik. Itu sebetulnya bisa kita ganti dengan Madinati supaya seragam dengan ini. Jadi yang pertama Hadiqati, yang kedua Madinati, kotaku. Teks yang ketiga Usrati, keluargaku. Teks yang keempat Madrasati, sekolahku. Ya, sekolahku. Sebagaimana kita ketahui bahwa teks adalah unit tata bahasa yang paling tinggi. Ya, di bawah teks itu ada kalimat, di bawah kalimat itu ada frasa, di bawah frasa itu ada kata. Sehingga bisa dikatakan bahwa kata adalah unit tata bahasa yang paling rendah. Ya, yang paling rendah. Artinya apa? Kumpulan kata akan menghasilkan frasa, kumpulan frasa akan menghasilkan kalimat, kumpulan kalimat akan menghasilkan teks. Jadi kata, frasa, kalimat, teks. Teks ini terdiri dari, bisa kita hitung, ini pagar dua ini merupakan batas kalimat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi teks ini terdiri dari 18 kalimat. 18 kalimat. Kemudian 18 kalimat ini terdiri dari kalimat ismiyah tipe 1, ya kan, dan kalimat ismiyah tipe 2. Oleh karena inilah jenis kalimat yang sudah kita pelajari. Mari kita hitung tipe 1 berapa, tipe 2 berapa. Nah, jadi kalau kita membaca teks, kita harus tahu berapa kalimat yang ada dalam teks itu. Apa jenis kalimatnya? Kan begitu kan? Kita harus tahu itu. Kalau nggak tahu, bagaimana kita bisa menerjemahkan kalimat? Ya, tidak mungkin kita menerjemahkan kalimat kalau kita tidak tahu jenis kalimatnya, kalau kita tidak tahu komponen-komponen kalimatnya, kita tidak tahu syarat apa yang harus dipenuhi oleh komponen-komponen kalimat itu. Itulah yang kita pelajari dari edisi awal sampai edisi 90, ya kan? Nah, coba kita identifikasi kalimat kalimat ismiyah tipe 2 dulu. Kalimat ismiyah tipe 2 itu strukturnya khabar di depan, mubtada di belakang. Sehingga khabar yang di depan itu dinamakan khabar muqaddam, mubtada yang di depan itu mubtada muakhar. Nah, khabar yang di depan itu merupakan frasa jar majrur atau frasa zorfi. Frasa jar majrur atau frasa zorfi. Frasa jar majrur kalau awalnya itu harful jar, frasa zorfi kalau awalnya itu zorof. Nah, mari kita lihat nih. Li ini terdiri dari dua kata. Li itu harful jar, kemudian i itu kata ganti majrur bersambung. Jadi li ini frasa jar majrur. Oleh karena itu, li madrasatun itu kalimat ismiyah tipe 2. 1 ya, tipe 2. Saya catat 1. Kemudian al madrasatu, nah ini bukan jar majrur, bukan zaraf, berarti ini kalimat ismiyah tipe 1. Ini amama ini zaraf, berarti ini kalimat ismiyah tipe 2.
ya, tipe 2. Tambah lagi satu lagi tipe 2. Kemudian as-sahatu, ini tidak zarab, tidak jar majrur, berarti tipe 1 ini. Fi sa'ati jar majrur tipe 2. Tambah lagi tipe 2, ya, tipe 2. Kemudian usnu syajarah, ini bukan zarab, bukan jar majrur, berarti ini tipe 1. Fil usni, ini harful jar, berarti jar majrur tipe 2, ya, tipe 2. Tipe 2. Kemudian janiba zarab tipe 2, ya. Janiba itu di samping. Tipe 2. Kemudian fil bi'ri jar majrur tipe 2, ya kan? Fauqa zarab tipe 2. Kemudian haula zarab. Zarab itu cirinya itu case endingnya itu single fathah. Ini, ya. Ini kan begitu kan? Ini itu zarab semua. Jadi kalau zarab di depan berarti itu bagian dari khabar muqaddam. Kalimatnya ismiyah tipe 2, ya. Kemudian haula sudah tadi ya, sudah dihitung ini ya. Kemudian amama satu lagi, tambah lagi satu. Banyak di sini kalimat ismiyah tipe ini tipe 2. Launu itu bukan ini, bukan zarab, bukan harful jar. Ini juga begitu, ini juga begitu, ini juga begitu, ini juga begitu. Jadi kalimat ismiyah tipe 2 dalam teks ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kalimat ismiyah tipe 2. Berarti kalimat ismiyah tipe 1, 18 kurang 8 itu 10, ya. 10. Oke. Mari kita analisis masing-masing kalimat. Kalimat itu isinya apa? Isinya prasa. Coba lihat kalimat yang pertama. Ini ada prasa di sini. Li. Ini prasa jar majrur di depan. Nah, berarti ini kalimat ismiyah tipe 2. Ini khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu marfu dan nakirah, ya. Nah, khusus untuk harful jar li ini mengandung makna apa ini? Li ini mempunyai. Jadi li saya mempunyai. Kalau engkau laki-laki mempunyai laka. Jadi ini kasrah ini berubah menjadi fathah. Kalau engkau perempuan mempunyai laki, kalau dia laki mempunyai lahu, kalau dia perempuan mempunyai laha, ya. Jadi li madrasatun, saya mempunyai sebuah sekolah. Kemudian al-madrasatu fil qaryah. Al-madrasatu fil qaryah. Apa al-madrasatu? Kalau di sini madrasatun itu nakirah, oleh karena dia merupakan mubtada muakhar, di sini dia ma'rifah, oleh karena dia merupakan mubtada. Nah, sekolah itu fil qaryah. Fil qaryah itu di kampung. Nah, ini belum pernah dikenalkan ini, ya. Yang kosakata yang belum pernah dikenalkan itu saya tulis. Qaryah, di sini saya buat. Qaryah. Qaryatun. Siapkan buku dan pensil atau pena, ya. Qaryatun. Qaryatun ini kampung. Nah, jadi sekolah itu ini mubtada, kemudian ini jar majrur ini sebagai khabar. Oleh karena letaknya di belakang. Kalau jar majrur ini sebagai khabar muqaddam. Oleh karena letaknya di depan, ya. Sekolah itu di kampung. Coba bayangkan suasana kampung. Oleh karena kalimat itu menggambarkan situasi tertentu yang bisa dibayangkan. Sejauh mana kita bisa membayangkan situasi yang ditunjukkan oleh sebuah kalimat, sebegitu pula lah kita bisa memahami makna kalimat itu. Amamal madrasati, kita kembali ke madrasah. Amamal madrasati ini merupakan apa ini? Frasa zarf, frasa zarfi, ya. Frasa zarfi yang berperan sebagai
khabar muqaddam. Di depan sekolah itu ada, jadi sisipkan kata ada, ya kan, di antara khabar muqaddam dan mubtada muakhar. Ada sahah. Sahah itu halaman. Kita catat lagi, ini belum pernah dikenalkan nih. Kalau halaman yang sudah pernah dikenalkan itu finaun. Ya, finaun. Ini sahatun. Nomor 2 ya. Sahatun. Sahatun. Sahatun itu halaman. Halaman. Ya. Jadi di depan sekolah itu ada halaman. Coba bayangkan halaman sekolah di desa itu biasanya luas ya. Nah, kemudian di sini diulang lagi as-sahah. Nah, jadi kalau kata benda itu diulang, maka kata benda berikutnya itu pakai alif lam ya. Di sini pertama kali dikenalkan dia bertanwin dan dia itu berfungsi sebagai mubtada muakhar. Halaman itu wasi'ah. Halaman itu luas. Wasi'ah itu khabar, halaman itu mubtada. Ini tidak perlu kita catat lagi, ini sudah berulang kali dimunculkan dalam edisi. Kemudian fi sahati muncul lagi kalimat ismiyah tipe 2 ya, di halaman itu ada, lagi ada, di halaman itu ada apa? Syajarah. Syajarah itu pohon, kabiratun kata sifat, besar. Di halaman itu ada sebuah pohon besar. Syajaratun sudah pernah dikenalkan. Jadi tidak perlu kita tulis lagi. Kemudian berikutnya ghusnu syajarati fauqa saqfil Madinah. Di sini ada 2 kata benda yang belum pernah muncul dalam edisi kita. Yang pertama ghusnun. Ya, saya catat ini. Ghusnun, ini nomor 3. Ghusnun. Ghusnun. Ghusnun itu apa? Ghusnun itu ranting atau cabang. Ranting pohon ya, ranting atau cabang. Itu ghusnun. Ya. Kemudian saqfun. Saqfun itu atap, roof. Ya, ghusnun itu branch atau twig. Apa namanya itu? Saqfun. Saqfun ini atap sekolah, atap rumah itu saqfun. Saqfun itu atap. Ya. Jadi ghusnu syajarati, ini perasa. Ini cabang atau ranting, ranting itu kata benda. Pohon itu kata benda. Berarti ini kata benda 1, kata benda 2. Jadi ini merupakan rangkaian idhofiyun. Idhofiyun ya. Ranting pohon itu, ranting itu berperan sebagai mubtada sekaligus sebagai mudhaf. Mudhaf. Implikasi dari mubtada, dia harus berharakat akhir dhammah. Kemudian implikasi dari jabatannya sebagai mudhaf, dia tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelahnya itu pasti ada kata benda. Dan kata benda itu berharakat akhir majrur, dinamakan mudhaf ilaih. Husnu syajarati. Ada apa dengan husnu syajarati? Ini yang menjadi pokok pembicaraan ini. Ranting pohon itu fauqa itu di atas ya. Fauqa itu di atas. Di atas apa? Di atas atap sekolah itu. Coba bayangkan sekolah di desa, halamannya luas. Di halaman itu ada sebuah pohon besar. Kemudian ranting pohon itu di atas atap sekolah. Bisa kita bayangkan gitu ya. Ranting pohon itu di atas atap sekolah. Fauqa itu zaraf, setelah zaraf harus majrur, makanya saqfi. Kenapa tidak bertanwin? Dia mudhaf ilaih. Kenapa dia mudhaf? Ya, mudhaf ilaih dari ini, mudhaf ilaih dari fauqa, dan dia juga mudhaf
Kenapa mudhaf? Setelahnya itu ada kata benda. Ini kata benda. Ini kata benda. Ini kata benda. Kata benda satu, kata benda dua. Coba perhatikan, menarik itu, sakfun itu. Sakfun itu kata benda setelah zarab. Ya, kata benda setelah zarab itu apa namanya? Mudhaf ilaih, ya. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus majrur. Kemudian ini sakfi ini yang kata benda ini diikuti oleh kata benda. Akibatnya ini mudhaf. Jadi dia mudhaf ilaih dan dia sekaligus mudhaf. Ini mudhaf ilaih berlapis itu, ya. Kemudian dia tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin, sudah dipenuhi syarat itu. Kemudian kata benda setelahnya itu mudhaf ilaih, harus majrur. Ya, saqfil madrasati artinya atap sekolah. Fauqa saqfil madrasah, di atas atap sekolah. Di atas atap sekolah. Jadi ghusnu syajarati, dahan pohon itu ada di atas atap sekolah itu. Coba bayangkan sekolah di desa. Ini sekolah misalnya, ya. Ini sekolah. Kemudian ini ada pohon. Ini ada pohon ini. Ini ada pohon. Kemudian ranting-ranting pohon itu ada di atas atapnya. Ya, ranting-ranting pohon itu ada di atas atap. Ada di atas atap sekolah. Bukan hanya di desa, di kota pun kita sering menemukan hal semacam ini, ya, kondisi semacam ini. Jadi artinya ranting pohon itu ada di atas atap sekolah. Kemudian fil ghusni, muncul lagi kalimat yang diawali dengan jar majrur, berarti ini kalimat ismiyah tipe 2. Ya, ditandai ya dalam catatan fil ghusni, di atas atau di ranting itu ada, kan begitu kan? Ada samarun. Ini belum pernah dikenalkan. Ini kesempatan memperkaya kosakata, ya. Ini samarun. Samarun. Ya, samarun. Samarun itu buah, fruit. Ya, samarun itu buah. Bayangkan seandainya ini pohon mangga, di ranting pohon itu ada buah mangga, ya. Ada buah mangga, misalnya ini begini, ya, ini begini buah mangga, gitu kan, buah mangga. Kemudian ini kata benda, buah kata benda, ini kata benda. Ini nadij ini itu matang, masak, ya. Ini kata sifat. Ini kata sifat. Nah, ini 5 nadij itu kata sifat. Saya tulis di sini. Di sini kok sudah ini, ya. 1, 2, ini 3 seharusnya, ya. Ini 3, sakfun 3. Ini coba kita, ya, ini dulu. 1 Korea, kemudian sahah 2, betul. Husnun, ini 3, betul, 3, ya. Kemudian sakfun 4, betul. Sakfun itu 4. Kemudian ini 5, samarun 5, betul. Samarun 5. Kemudian nadij itu 6. Nadijun 6, ya. Nadijun. Ini matang, masak, ya, atau matang, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ripe, ini ripe, masak atau matang, ya. Jadi di ranting itu ada buah yang matang, samarun nadij. Jadi buah yang siap dimakan. Begitu kita ambil, kita bisa langsung makan buah itu oleh karena sudah nadij, sudah matang. Kemudian janib asyajarati,
ini frasa zorof, berarti ini khabar muqaddam. Di samping, janiba di samping, haula di sekitar, amama di depan, khalfa, wara'a di belakang, ya kan? Coba rujuk lagi frasa tentang zorof. Janiba di samping pohon itu ada apa? Ada bi'run. Ada bi'run. Bi'run ini baru lagi. Bi'run, 7. Bi'run, bi'run ini sumur. Ini sumur ya. Sumur yang dalam bahasa Inggris kita sebut well. Sumur ya. Yang sudah muncul, yang pernah muncul itu mirip bi'run, yaitu birkah. Birkatun itu kolam ya. Nah, bi'run itu sumur. Janibas syajarati, coba bayangkan di samping syajarah itu ada bi'run. Ada sumur. Kemudian fil bi'ri, ini frasa jar majrur. Berarti ini kalimat ismiyah tipe 2 lagi ya. Di dalam sumur itu ada apa? Ada ma'un, ada air. Di samping pohon itu ada sumur, di dalam sumur itu ada air. Ya, ada air. Ma'un, ya, ma'un itu oke. Kita anggap belum pernah diinikan. Berarti ma'un itu merupakan kata kerja yang ke-8 ya. Ma'un 8. Ma'un itu air. Air ya, air. Ini kalau nggak keliru, ma'un ini sudah pernah dikenalkan pada edisi awal. Pada saat kita berbicara tentang tanwin. Jadi apabila kata benda itu berakhir dengan hamzah yang sebelumnya huruf mad, maka fathatain, double fathah itu tidak perlu disangga oleh alif ya. Jadi ma'an itu tinggal letakkan saja double fathah di atas hamzah ini. Tidak perlu disangga oleh alif. Oke. Kemudian ini, ya kan? Ada begini. Nah, ini. Ada begini. Ini apa ini? Itulah dalun itu. Dalun ini. Dalun yang digunakan untuk mengambil air dari dalam sumur itu. Ember ya. Ember. Ini ember. Ember yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Ember. Ini bahasa Indonesianya ya sebetulnya timba. Timba ini. Coba lihat kamus bahasa Indonesia. Dalwun. Jadi di atas sumur itu ada dalwun. Ini dalwun ya. Ada dalwun. Dalwun. Nah, kemudian haula ini mengawali kalimat ini, berarti kalimat ini kalimat ismiyah tipe 2. Ini dzaraf. Haula itu di sekitar. Di sekitar atau di sekeliling sekolah itu ada surun. Apa yang biasanya mengelilingi sekolah? Itu pagar. Ya, pagar. Jadi ada pagar nih di sekeliling sekolah itu. Ada pagar kan? Nah, itu. Nah, ini namanya surun. Surun. Itu pagar. Dalun sudah, berarti 10 itu surun. Surun itu pagar. Jadi suasananya betul-betul pedesaan ini ya. Pedesaan. Kalau di kota kita sudah tidak lagi melihat ada sumur yang di atasnya ada dalun, kemudian kita mengambil air dengan menggunakan dalun itu ya. Biasanya kalau di apa sudah pakai ini jet pump ya, sudah pakai pompa air paling tidak. Kemudian ini surun di sekeliling di sekitar sekolah itu ada surun, ada pagar. As-suru, pagar itu
Nah, pagi itu sudah mubtada ya. Mubtada. Kemudian khobarnya min khoshabin. Ini harful jar, ini jar majrur. Jar majrur. Jar majrur yang ditemukan di akhir itu khobar. Kalau ditemukan di awal itu khobar muqaddam ya. Khobar muqaddam ya. Asuru min khoshabin. Pagar itu dari khoshab. Ya, khoshab. Khoshab itu nomor 10 ya. Ya, 8, 9, ini 10, surun 10. Ya, pagar. Kemudian khoshabun ini 11. Khoshabun itu kayu. Kayu. Khoshabun itu kayu. Ya. Jadi pagar itu dari kayu. Maksudnya pagar itu terbuat dari kayu. Kemudian amamasuri. Amamasuri ini jumlah ismiyah tipe 2 lagi. Di depan pagar itu ada usbun. Usbun sudah dikenalkan ya di edisi sebelumnya, tapi oke, kita catat lagi. Oleh karena baru pertama kali dikenalkan, baru sekali dikenalkan. Ini 12. Masih ingat apa arti usbun? Itu edisi sebelumnya. Usbun. Usbun itu rumput. Grass. Ini rumput ya. Rumput atau grass. Nah, usbun. Jadi amamasuri ini prasa zarfi sebagai khabar muqaddam, ada usbun. Kemudian launul usbi ini prasa. Ini kata benda, ini kata benda, kata benda 2, kata benda 1. Apa laun? Ma launuha, apa warnanya. Jadi tidak saya catat lagi oleh karena launun itu sudah pernah dimunculkan dalam edisi sebelumnya. Launul usbi, warna rumput itu akhdar, itu khabarnya. Akhdar itu hijau. Jadi warna rumput itu hijau. Nah, berikutnya mudirul madrasati. Nah, jadi di dalam kalimat itu ada prasa. Hanya kalau kalimatnya pendek seperti ini pun ada prasa ini. Ya, ini ada prasa. Ada prasa. Asuru min khashabin. Ya. Jadi ingat, kalimat itu terdiri dari prasa. Mudirul madrasati. Mudir itu direktur, kata benda. Al-madrasah, kata benda. Jadi kombinasi kata benda 1, kata benda 2. Oleh karena itu, kata benda 2 ini harus majrur. Kemudian kata benda 1 ini, dia merupakan pokok pembicaraan atau mubtada. Oleh karena itu, dia majrur. Tanpa tanwin, oleh karena dia mudhaf. Nah, kemudian ada apa dengan mudirul madrasati? Mudirul madrasati Ahmadu. Direktur sekolah itu Ahmad. Ya. Atau bisa juga kita tambahkan satu kata lagi, ismu. Ismu mudiril madrasati, kalau ditambahkan ismu ini jadi kasrah. Ismu mudiril madrasati Ahmad. Nama direktur sekolah itu Ahmad. Kalau mudirul madrasati Ahmad, direktur sekolah itu Ahmad. Jadi coba lihat, mudir ini berperan sebagai pokok pembicaraan. Oleh karena itu, mudir di sini mubtada. Mubtada ya, implikasinya dia marfu. Bisa marfu dengan 1 dhammah, bisa marfu dengan 2 dhammah. Kemudian mudiru ini diikuti oleh kata benda al-madrasah. Maka mudir ini mudhaf. Al-madrasah itu mudhafun ilaih. Implikasinya mudir itu tidak boleh bertanwin oleh karena dia mudhaf.
Ya, kalau sekadar dia itu mubtada boleh bertanwin. Tapi oleh karena dia mudhaf, dia tidak boleh bertanwin. Dan harokat akhir kata benda setelahnya itu kasrah. Dan kata benda setelahnya itu dinamakan mudhafun ilaih, ya. Dinamakan mudhafun ilaih. Direktur sekolah itu Ahmad. Kemudian huwa mudirun jayyidun. Dia ini sebagai mubtada. Ini sebagai mubtada ini. Huwa ini. Mudirun ini kata benda. Jayyidun itu kata sifat. Jadi kita lihat bahwa prasakata benda yang populer itu, yang sering muncul itu, kalau enggak kata benda, kata sifat, ya. Kata benda, kata sifat. Atau prasa jar majrur. Prasa jar majrur. Nah, seperti ini, min khoshabin, prasa jar majrur. Atau prasa zarfi, seperti ini, haulal madrasati, janibas syajarati, ya. Fauqa saqfil madrasati, ya. Dia mudirun jayyidun. Mubtadanya huwa, kemudian mudirun itu khabar. Khabar itu harus marfu. Khabar marfu, dia bertanwin di sini, ya. Huwa mudirun, dia seorang mudir. Jayyidun. Jayyidun itu kata sifat. Jayyidun itu baik. Jayyidun itu baik. Berarti dia merupakan ini 10, 11, ini 12, ya. Ini 13. Kata yang ke-13. 13. Jayyid. Jayyid itu good. Jayyidun. 13. Jayyidun. Jayyidun. Ini baik. Jayyidun. Dia seorang insinyur yang baik. Kemudian huwa, mubtada lagi. Huwa itu hafizul Qur'ani. Ya, itu frasa lagi. Frasa dengan kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Hafiz itu penghafal. Penghafal. Kalau qari, pembaca. Kalau penghafal Quran, hafizul Qur'ani. Dia seorang penghafal Quran. Dia seorang hafiz. Hafiz Quran. Hafiz Quran. Jadi kontribusi dia sebagai hafizul Quran itu punya sangat besar terhadap sifatnya yang jaid ini, yang bagus itu. Ya. Dia seorang penghafal Quran. Kemudian hia, sudah ya, jaid, sudah saya tulis. Hafiz. Ini lagi, hafiz, penghafal. Kalau pembaca, qari. Qari. Kalau dia seorang pembaca Quran, huwa qari'ul Quran. Kalau huwa itu perempuan, hia. Nah, ini diperempuankan. Dia hafizatul Quran. Dia hafizah. Dia penghafal Al-Quran. Hia. Hia hafizatul Quran. Hia qari'atul Quran. Ya. Kemudian huwa ditutup. Teks ini ditutup dengan kalimat ismiyah biasa. Huwa itu mubtada. Kemudian khabarnya al-jar wal majrur min jazirati Bali. Dia dari jazirah. Apa jazirah? Coba perkirakan jazirah. Kalau kita sudah terbiasa membaca teks, kemampuan kita untuk memprediksi makna kata itu menjadi semakin meningkat, semakin baik. Walaupun kita tidak tahu, belum pernah sebelumnya mengenal kata benda jazirah, tapi bisa kita perkirakan jazirah itu bermakna pulau. Dia dari Pulau Bali. Maksudnya apa? Dia berasal dari Pulau Bali. Jadi 14 jazirah. Jazirah. Nah, ini jazirah. Jaziratun. Jazirah itu pulau. Kalau saya hendak berkata, saya berasal dari Pulau Sumatera. Ana min jazirati
Sumatera. Ya, Sumatera. Saya berasal dari Sumatera Utara. Ana min jazirati Sumatera Asyamaliyah. Ya, Asyamaliyah. Kalau Sumatera Selatan, Sumatera Al-Janubiyah. Ya, Al-Janubiyah. Nah, itulah teks yang berjudul Madrasati. 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 Jadi li madrasatun al-madrasatu fil qaryah. Amam al-madrasati sahatun as-sahatu wasi'ah. Nah, coba lihat ini. Ini dua kalimat ini, amam al-madrasati sahatun. Di depan sekolah itu ada sahatun, ada halaman. As-sahatu wasi'ah, halaman itu luas. Ini bisa diubah atau disingkat menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimatnya menjadi amamal madrasati sahatun wasi'atun, ya kan? Nah, jadi khabarnya ini kita ubah menjadi prasa wasfi. Sahatun kata benda diikuti oleh kata sifat wasi'ah. Di depan sekolah itu, ada sebuah halaman yang luas, sahatun wasi'atun. Sahatun wasi'atun. Begitu ya. Jadi ini amamal madrasah, di depan sekolah itu. Ini kan kata benda. Kata benda ini bisa diganti, kata benda terakhir itu bisa diganti dengan kata ganti. Kata ganti majrur bersambung. Amamaha, di depannya. Tapi sebelumnya ada dua kata benda yang kata gantinya juga ha, yaitu al-madrasah dan al-qaryah. Jadi kalau kita ganti dengan kata ganti amamaha, amamal madrasah atau amamal qaryah. Walaupun sebetulnya logika yang lebih ini itu amamal madrasah kan. Amamal madrasah. Tapi ada sedikit kesimpang siuran di situ. Untuk menghindari kesimpang siuran, kita sebutkan saja ini al-madrasah. Tidak usah kita ganti dengan amamaha. Ya, amamaha. Jadi amamaha itu kalau dalam tulis menulis, amamaha dia efisien. Dia efisien, tetapi dia tidak efektif. Enggak apa-apa kita boros sedikit, coba boros berapa huruf itu. Amamal madrasati sahatun wasi'atun. Fisahati syajaratun kabiratun. Fisahati syajaratun kabiratun. Di sini ada dua kata benda perempuan, sahah, kemudian syajarah. Kemudian kita munculkan kata benda baru, usnu. Usnu itu ranting. Jelas yang punya ranting itu pohon, ya, bukan sahah. Jadi kalau kita ganti syajarah dengan ha, juga tidak menimbulkan ini. Jadi usnuha, rantingnya, ha itu apa? Ha itu sahah atau syajarah? Jelas syajarah. Oleh karena sahah itu tidak punya ranting. Yang punya ranting itu syajarah. Jadi usnuha, jadi rantingnya fauqa saqfil madrasah, di atas atap sekolah itu. Fil ghusni, di ranting itu ada thamarun, ada buah yang matang, nadij. Kemudian janibas syajarati, janibas syajarati, janibas syajarati, janibas syajarati. Kalau ini kita ganti dengan ha, janibaha, ha itu apa? Ha itu, ha yang kita maksud pastilah syajarah. Tapi setelah syajarah ada lagi kata benda. Kata benda yang juga perempuan, madrasah. Jadi bisa saja janibaha itu ditafsirkan di samping sekolah itu. Padahal yang kita maksud itu di samping syajarah, ya. Jadi untuk menghindari salah tafsir, ya tidak usah diganti dengan kata ganti. Ya, sebut saja janibas syajarati, di samping pohon itu ada sumur. Ada sumur.
fihi ma'un. Fil bi'ri ma'un. Di dalam sumur itu ada air. Bir ini laki-laki. Kalau kita ganti dengan kata ganti demi efisiensi, dia menjadi fihi. Fihi di dalamnya ada ma'un. Nah, kata benda sebelumnya itu ada dua, bi'run dan syajaratun. Kalau syajaratun tidak mungkin fihi, fiha ya kan? Bi'run. Jadi fihi itu pastilah ditafsirkan di dalam sumur itu, ya. Jadi nggak apa-apa sebetulnya mengganti al-bi'r ini dengan hi. Fauqal bi'ri dalwun. Oke, kita ganti lagi nih. Jadi fauqahu dalwun. Di atasnya ada ember, ada timba. Di atas apa? Di atas sumur itu. Nah, kembali lagi kita ke sekolah. Haulal madrasati. Di sekitar sekolah itu ada surun, ada pagar. As-suru min khashabin. Nah, ini bisa kita ganti dan kita ganti ini. Ya, tanpa mengakibatkan salah tafsir. Jadi ini as-suru kata gantinya huwa, ya. Jadi huwa min khashabin. Dia dari kayu. Orang tidak akan mentafsirkan huwa itu dengan madrasah. Oleh karena madrasah itu perempuan. Jadi huwa min khashabin. Huwa min khashabin. Itu pagar itu terbuat dari kayu. Amama suri, amamahu, ganti lagi dengan kata ganti, amamahu. Ya nggak apa-apa, amamahu. Amamahu usbun. Jadi di depannya ada ini. Tapi dalam karya tulis, efisiensi itu bukan segala-galanya. Ya, jadi teks itu bisa efisien, tapi dia kurang efektif. Kurang memberikan warna kepada pembaca. Jadi daripada kita ganti amamahu usbun, kita tulis amama suri usbun, ya kan? Launul usbi akhdar. Ini barangkali supaya tidak berulang kata usbun, ya. Bisa kita ganti dengan kata ganti launuhu akhdar. Launuhu akhdar. Kemudian mudirul madrasati Ahmad. Kalau ini kita ganti dengan ha, ya, mudiruha, direkturnya, ini nya itu pastilah sekolah, ya. Oleh karena syajarah tidak punya direktur. Kemudian sahah juga tidak punya direktur. Jelas ini. Tapi oleh karena madrasah itu sudah lama kita tinggalkan di belakang. Terakhir kali madrasah itu disebut di sini, kita ulangi lagi, tidak apa-apa. Mudirul madrasati Ahmad. Kemudian huwa mudirun jayyidun. Dia seorang direktur yang bagus. Jadi tidak perlu kita ulangi lagi Ahmad. Ahmadu mudirun jayyidun. Kita ganti dengan huwa. Huwa mudirun jayyidun. Di sini kita ganti dengan huwa. Huwa hafizul Qur'ani. Dia seorang penghafal Al-Quran. Huwa min jazirati Bali. Dia berasal dari Pulau Bali. Saya kira cukup sekian teks 4. Insya Allah kita lanjutkan lagi edisi berikutnya, yaitu edisi 93. Ya. Tetap semangat. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.